Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bang Nelson Simanjuntak, pengacara dari keluarga Brigadir Yosua. Bang Nelson, seandainya terjadi nanti hasil otopsi yang dilakukan oleh 7 dokter forensik independen itu mengkonfirmasi hasil otopsi yang pertama, itu kira-kira respon keluarga seperti apa? Apakah kemudian menerima itu sebagai sebuah memang kenyataannya demikian atau gimana kira-kira Bang? Terima kasih. Sebagaimana tadi kita sudah informasikan, kita diberi hak kewajiban atas 2 orang dokter dan medis dari keluarga. Begitu selesai, kita ada rembukan keluarga dan beberapa catatan pandangan dari kedua dokter tadi menyampaikan apa-apa yang mereka ikut meliput visum mayat tadi. Dari sana, 2 minggu sebelumnya hasil investigasi kuasa hukum dan masukan catatan dari 2 orang medis keluarga, kita akan kompilasi, kita akan gabung, kita akan bicarakan hal-hal mana yang memang menjadi dampak kepada korban atau memang korban yang salah atau memang personil dari lembaga yang melakukan satu pelaksanaan perencanaan kegiatan kejahatan seperti ini. Oleh karenanya, keluarga kuasa hukum masih tetap menunggu konfirmasi dari hasil 6 minggu lebih kurang. Apakah sudah bisa kita cek atau cross check dengan yang diberikan oleh lembaga kepolisian ke depan. Demikian. Kalau tadi pengakuan Baradae kepada Komnas HAM, dia mengakui ikut dalam penembakan. Respon dari keluarga gimana? Nah, ini dia. Berarti ada sebuah temuan baru. Selama ini tudingan itu kan bahwa ini yang kita hindari perselingkuhan yang dilakukan oleh klien kami. Tiba-tiba ada respon kembali yang sudah dilakukan oleh lembaga lain, maka kita akan ikuti lagi. Apakah cukup sampai di situ? Dan jangan lupa, beberapa hari yang lalu 11 saksi dari kita sudah tuntas dilakukan pemeriksaan dan juga itu menambah wahana baru untuk memperdalam dan memperkaya di mana letak kasus ini bisa kita temukan perbedaannya. Demikian. Oke, baik Bang Nelson. Saya ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, apa yang akan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar kasus Kompolnas, Kompolnas yang akan dilakukan agar memantau agar kasus ini kemudian P21 dan bermuara ke pengadilan atau seperti apa yang dilakukan oleh Kompolnas? Kami terus mengikuti apa yang sedang dilaksanakan oleh tim sus maupun tim penyidik. Jadi setiap ada progres kami berkomunikasi, mengupdate, kemudian juga dalam hal-hal tertentu kami juga turun bersama-sama. Ini dalam rangka memastikan bahwa semua dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Soal nanti endingnya kemana, ini tergantung dari hasil pembuktian yang dikumpulkan nanti. Pemeriksaan saksi-saksi, kemudian alat bukti yang ada, barulah nanti akan disimpulkan siapa tersangkanya, kemudian nanti kapan akan diajukan ke pengadilan. Semua ini sedang berproses. Mari kita tunggu sama-sama. Jadi endingnya pun belum bisa diprediksi. Apakah ini akan berhenti di kepolisian? Apakah penuntutan dihentikan oleh kejaksaan atau bermuara kepada pengadilan? Tentunya kita berharap ini semua transparan. Dan yang paling transparan adalah dibuka di sidang pengadilan. Semua orang bisa menyaksikan. Semua orang bisa mengikuti. Sehingga tidak ada kecurigaan. Oke, kalau tadi Baradae sudah mengaku kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa ikut terlibat dalam tembak-menembak, apakah pengakuan serupa juga sudah diterima oleh Kompolnas? Kami sudah dengar, tetapi ini tentunya harus di cross check dengan saksi yang lain, kemudian alat bukti yang lain, barulah nanti itu sudah bisa dinyatakan cukup bukti. Oke, baik. Dokter Jaya, jadi apa yang sangat berpengalaman di forensik,
apakah kemudian ketika atensi kasus itu begitu besar sampai Presiden berbicara 3 kali ke depan publik dan ke depan pemimpin redaksi, apakah mungkin sih kemudian kesimpulannya itu bisa lebih cepat daripada yang disampaikan oleh Dokter Ade yang bisa memakan waktu 8 minggu, Dokter Jaya? Begini Pak, kalau berdasarkan pengalaman, ini kan kasus ini adalah kasus luka ya. Kalau kasus luka itu sih sebenarnya kalau dengan pakai kasat mata, itu sebenarnya begitu selesai otopsi ya udah bisa ngasih kesimpulan sementara Pak. Tetapi untuk dapat kepastian yang tinggi, tadi saya bilang ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan. Antara lain pemeriksaan terhadap jaringan. Misalnya contoh untuk mengetahui yang mana lebih dulu lukanya dibandingin yang lain gitu. Ya, itu apakah lukanya itu terjadi waktu masih hidup atau sudah meninggal. Nah jadi itu yang memerlukan waktu. Sebenarnya kalau dilakukan secara speed lumayan kencang, sebenarnya 4 minggu cukup Pak, 2 sampai 4 minggu. Tapi saya mengerti Dokter Ade itu memberi ruang yang lebih luas dengan mengatakan 4 sampai 8 minggu untuk memberi kesempatan in case misalnya ada ketidaksepakatan antar dokter, ya masih bisa konsultasi dengan dokter-dokter yang lain. Karena kita dokter forensik itu di Indonesia ada 200-an Pak. Yang 7 ini juga kalau misalnya nggak sepakat mereka masih punya kesempatan untuk itu. Tapi saya sendiri yakin itu pasti nggak sampai 8 minggu Pak. Lebih karena kehati-hatian ya Dokter Jaya sebetulnya ya? Nah, betul Pak, karena gini, dokter forensik prinsipnya adalah melakukan yang namanya scientific criminal investigation. Nah kami mempertaruhkan kredibilitas kami imparsial. Kami tidak pro ke kanan, tidak pro ke kiri, kami cuma pro pada kebenaran itu Pak. Jadinya ini lebih ke arah hati-hati Pak. Oke, baik Dokter Jaya, terima kasih. Mas BK, jadi kalau dari perspektif hak asasi manusia sebetulnya ending dari kasus ini tuh akan kemana sebetulnya? Ya, kalau kita bicara soal hak asasi manusia tentu adalah hukum yang paling tinggi karena di situ bisa ada jaminan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia siapapun begitu, termasuk warga negara biasa begitu. Itu yang kami harapkan di situ. Jadi persoalan ini menjadi persoalan perhatian publik. Tentu saja endingnya harus ada proses hukum apapun nanti yang didasarkan pada bukti-bukti yang memang bisa disetujui oleh penyidik dan yang lain sebagainya. Komnas hanya memastikan bagaimana kemudian semua ini bisa berjalan transparan, akuntabel, termasuk juga tadi yang saya sampaikan soal pengakuan-pengakuan ini harus dikonfirmasi ulang begitu. Proses hukum apapun yang terjadi ini sebetulnya apa? Berhenti di kepolisian, dihentikan penuntutnya di kejaksaan, atau berakhir di pengadilan yang terbuka semua orang bisa menyaksikan? Ya, ini kan proses masih berjalan Mas Budiman. Saya kira kita juga masih harus menunggu, termasuk juga proses yang ada di Komnas supaya tentu saja supaya kasus ini bisa terang benderang begitu. Apa yang akan dikejar dan dicari lagi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia? Ya, masih banyak sebenarnya tahapannya. Yang pertama tentu saja mengkonfirmasi ulang pengakuan-pengakuan yang ada, informasi-informasi yang ada dengan bukti yang saintifik tentu saja. Terus kemudian kami masih punya proses meminta keterangan, termasuk juga keterangan dari Irjen Verdi Sambo dan istri untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang sudah kami dapat benar adanya atau bahkan bisa kebalikannya. Terus kemudian saat ini kami masih menganalisa soal CCTV, belum lagi soal handphone, karena ada informasi diretas begitu. Apakah peretasan itu benar? Kemudian apa saja yang diretas? Apakah handphone secara keseluruhan atau hanya aplikasi sosial medianya saja misalnya? Ini kan hal-hal yang masih harus kami kerjakan ke depan begitu. Verdi kapan akan dimintai keterangan oleh Komisi? Kami sudah jadwalkan, tapi tentu saja kami masih harus mencocokkan baik jadwalnya Komnas dengan kesediaan dari Irjen Verdi Sambo. Oh, jadi tergantung kesediaan dari Bang Verdi? Ya, artinya tapi kan komitmen dari kepolisian kan sudah ada di kami, sudah disampaikan ke Komnas HAM bahwa akan terbuka begitu dan akses dibuka seluas-luasnya. Jadi kami sudah siap dengan bahan untuk mengkonfirmasi Irjen Verdi Sambo, kami akan menjadwalkannya. Dan itu pasti akan terjadi pemeriksaan itu? Pasti terjadi. Pasti terjadi, hanya nunggu waktu. Ini nunggu waktu saja, termasuk dengan Bu Putri. Bu Putri juga akan ikut diperiksa? Iya. Kan minta perlindungan LPSK? Iya, kami punya mekanisme, saya kira kami koordinasi dengan LPSK dan yang lain sebagainya, saya kira itu mekanisme biasa di antara lembaga negara independen. Oke, baik.
Bang BK, Pak Beni, Dr. Jaya, dan Bang Nelson, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Sudah 3 kali Presiden Jokowi memerintahkan agar kasus tewasnya Brigadir Yosua dituntaskan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lembaga pengadilan harus jadi muara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.